Pada suatu masa, di penghujung abad ke-9, ketika Kekhalifahan Abbasiyah tengah menghadapi masa-masa sulit, karena pelemahan kekuasaan pusat dan munculnya berbagai dinasti lokal, muncullah seorang kepala suku dari bangsa Arab Taklib bernama Hamdan bin Hamdun. Ia bukan hanya seorang pemimpin suku biasa, tapi juga seorang tokoh militer yang cukup berpengaruh di wilayah Jazirah, terutama sekitar Mardin dan Diyar Rabia. Dalam keadaan kekuasaan Abbasiyah yang melemah, Hamdan berhasil mengonsolidasikan kekuasaan lokal, membentuk pondasi bagi keluarganya untuk masuk dalam percaturan politik besar. Putranya, Husain bin Hamdan, dengan kecerdasan politik dan ketangkasan militer, berhasil menjadi jenderal yang sangat penting dalam pasukan Abbasiyah, terutama pada masa Khalifah Al-Muqtafi dan Al-Muqtadir. Husain dikenal sebagai tokoh yang sangat loyal kepada kekhalifahan, namun juga ditakuti karena pengaruhnya yang besar, hingga akhirnya ia dibunuh atas perintah khalifah karena dianggap terlalu ambisius. Dari keturunan Husain dan saudara-saudaranya inilah berdiri dua cabang utama dinasti Hamdaniyah. Satu berpusat di Mosul, Irak Utara, dan satu lagi di Aleppo, Suriah Utara. Abu al-Haija Abdullah bin Hamdan, salah satu anak Hamdan, memperoleh kekuasaan atas Mosul dari Khalifah Abbasiyah, dan menjadi penguasa independen pertama dari dinasti ini pada tahun 905 Masehi. Ia meletakkan dasar pemerintahan yang kuat, dan setelahnya kekuasaan dilanjutkan oleh putranya yang terkenal, Nasir al-Daulah Hasan bin Abdullah. Ia tidak hanya memperluas wilayah kekuasaan, tetapi juga memulai penggunaan gelar kehormatan dinasti seperti Nasir al-Daulah, yang menandakan kebanggaan dan semi kemerdekaan dari Abbasiyah. Namun, dengan kemerdekaan itu pula lahir berbagai konflik internal dan eksternal, baik dengan Abbasiyah, maupun dengan kekuatan baru seperti Buwaihiyah yang beraliran Syiah Imamiyah dan menguasai Baghdad. Nasir al-Daulah kemudian digantikan oleh putranya Abu Taklib Fadl Allah, yang meskipun berani dan cerdas, tidak mampu menandingi kekuatan Buwaihi yang kian menguat. Ia akhirnya dikalahkan dan melarikan diri, yang menjadi pertanda berakhirnya kekuasaan Hamdaniyah di Mosul. Sementara itu, di cabang Aleppo, saudaranya Saif al-Daulah Ali bin Abdullah bin Hamdan menjadi tokoh sentral yang sangat terkenal, bahkan melampaui nama-nama lain dalam dinasti tersebut. Ia dikenal sebagai penguasa yang mencintai ilmu pengetahuan dan puisi, serta menjadikan Aleppo sebagai pusat budaya dan perlawanan terhadap Bizantium. Ia mengundang banyak ilmuwan dan penyair ke istananya, termasuk Al-Mutanabi, yang banyak menulis puisi-puisi pujian kepadanya. Saif al-Daulah menjadi simbol kekuatan Arab dalam menghadapi tekanan Bizantium di wilayah utara, terutama Kaisar Nikephoros II Phokas. Namun, meskipun keberaniannya dikenal, tekanan politik dari Fatimiyah Syiah Ismailiyah di Mesir dan konflik internal membuat dinastinya perlahan-lahan melemah. Putranya, Sa'd al-Daulah, mewarisi kekuasaan dalam keadaan yang sudah tidak stabil. Ia terus menghadapi tekanan dari Fatimiyah dan serangan-serangan Bizantium, sementara para jenderalnya sendiri mulai tidak loyal. Setelahnya, kekuasaan dipegang oleh cucu Saif al-Daulah, yaitu Abu al-Haijati Husain bin Sa'd al-Daulah. Namun, ia tidak mampu mempertahankan kekuasaan, dan pada tahun 1003 Masehi Aleppo jatuh ke tangan dinasti Mirdasid, sebuah keluarga Arab Sunni dari suku Kilab. Dalam catatan sejarah Syiah, dinasti ini dipandang sebagai kekuatan penting yang beraliran Syiah Saidiyah, yakni cabang Syiah yang lebih dekat dengan Sunni dibanding Syiah Imamiyah. Mereka dikenal cukup toleran dan tidak pernah memaksakan keyakinan kepada rakyatnya, serta menjaga hubungan baik dengan kekuatan Sunni maupun Syiah lainnya, meskipun secara politis sering berselisih. Sumber-sumber Sunni mencatat dinasti Hamdaniyah sebagai sekutu sekaligus ancaman bagi Abbasiyah, tergantung konteks politiknya. Mereka dikenal gigih dalam mempertahankan wilayah Islam dari ancaman luar seperti Bizantium, namun juga dikenal sering memberontak terhadap pusat kekuasaan, terutama ketika merasa cukup kuat secara militer. Demikianlah kisah dinasti Hamdaniyah, sebuah keluarga bangsawan Arab yang naik dari pengaruh suku lokal menjadi penguasa regional yang dihormati dan ditakuti. Namun akhirnya runtuh karena konflik internal, tekanan eksternal, dan berubahnya peta politik Islam yang semakin kompleks pada abad ke-10.